Selamat datang di channel Gogoyan, tempat berbagi ilmu pengetahuan dan cerita fiksi. Silakan pilih subtitle atau caption sesuai kebutuhan. Semoga hari kalian menyenangkan dan semuanya berjalan lancar. Video ini adalah kelanjutan seri Segel Waktu. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, boleh tonton dahulu agar ceritanya tersambung. Linknya tersedia di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Siapkan kopi, duduk yang nyaman, dan nikmati cerita berikut ini. Di video ini, aku persembahkan kelanjutan cerita fiksi tentang fantasi perjalanan kehidupan dengan judul Mengamankan Segel. Sebelumnya, di seri Segel Waktu, saat melaporkan kehancuran desanya di istana, Al tiba-tiba hilang kesadaran dan terbangun di penjara. Al berhasil melarikan diri bersama Nade dan diselamatkan oleh Teba ke rumah Tri, paman Teba. Di sana, Nade menyembuhkan luka dan infeksi yang diderita Al. Di rumah Tri, sejarah besar terungkap. Dahulu, Dao sang raja iblis telah berhasil disegel menggunakan artefak berbentuk liontin dan dunia kembali damai. Dengan hilangnya liontin tersebut, kebebasan Dao hanyalah soal waktu. Dalam keadaan genting tersebut, Tri menyusun rencana bersama mereka. Siapakah yang telah mencuri liontin itu? Dan apakah mereka mampu menghentikan kebebasan Dao? Perjalanan mereka untuk menjaga kedamaian dimulai. Tri membuka diskusi dengan menyampaikan kondisi mereka. Seorang veteran perang dan 3 anak-anak. Walaupun terdengar menyedihkan, tapi itulah kenyataannya. Mereka tidak dapat meminta bantuan ke istana mengingat kejadian Al. Tri lantas menyampaikan tujuannya, hanya mencegah kebebasan Dao. Caranya adalah dengan mencuri kembali liontin dan melarikan diri sejauh mungkin. Tri menyatakan bahwa 1 liontin saja sudah cukup. Kandidat terbaik mereka adalah Al dan Teba. Sedangkan Tri akan menjadi pengalih perhatian. Di samping itu, Tri juga menyampaikan rencana darurat untuk keadaan terdesak. Tri akan menggunakan mantra lorong waktu untuk mengirimkan mereka berempat ke zaman Dao telah disegel dengan harapan mendapatkan bantuan dari orang tua mereka. Namun masalahnya adalah Tri belum pernah menggunakan mantra ini. Mereka pun terhimpit oleh keadaan dan kemampuan. Bila melanjutkan misi, keselamatan mereka terancam. Namun bila berdiam diri, Dao segera terbebas. Di keesokan paginya, mereka bergegas menuju ke lokasi Dao disegel. Sesampainya di kaki gunung, Tri tiba-tiba berhenti. Teba tanpa sadar menabrak punggung Tri lalu bertanya, "Ada apa, Paman? Kenapa tiba-tiba berhenti?" Gua ini harusnya tertutup batu sihir besar, tapi batunya telah hilang. Pelakunya pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, jawab Tri sambil menunjuk ke arah mulut gua.
Mereka pun beriringan masuk ke dalam gua sambil mengendap-endap. Tri, Nade, Teta, dan Al. Saat berada agak jauh di dalam gua, mereka mendengar percakapan di kejauhan. Tri lantas memimpin mereka untuk mendekati sumber suara itu hingga ke jarak yang aman. Hebat sekali, kau sudah mendapatkan kedua liontin itu. Semuanya karena informasimu yang tepat. Saat itu, Al memegang pundak Teba, dan keduanya saling memberikan isyarat. Sepertinya mereka mengenali suara itu. Lalu kapan aku mendapatkan hadiahnya? Minta langsung kepada Dao setelah dia terbebas. Baiklah kalau begitu. Hei kalian! Nadia langsung panik, berbalik badan sambil meremas tangan Teba karena ketakutan kalau ketahuan. Kapan liontin itu dapat digunakan? Bagaimana kalau kita coba saja di sana? Ayo, semuanya ikut saja. Mendengar derap langkah mereka, ternyata mereka banyak sekali. Mendengar percakapan itu, Tri berkeringat dingin. Apakah benar mereka telah mengetahui cara kerja liontin itu? Dalam benak Tri, mereka lalu mengikuti. Masuk ke lebih dalam gua dan bersembunyi di balik puing-puing pilar. Di ruangan itu, Al dan Teba sangat terkejut karena dugaan mereka adalah benar bahwa ada paman Al di sana. Tapi mereka hanya bisa mengamati dari kejauhan. Tri lantas memberikan isyarat agar Al dan Teba mendekati pembawa liontin. Di pojok, hanya ada 3 orang yang membawa liontin. Di area tengah, 2 orang sedang mengamati peti batu. Dan selebihnya berjaga di beberapa titik. Tri bersiap untuk membuat keributan agar perhatian mereka teralihkan. Sedangkan Al dan Teba mengambil ancang-ancang untuk menyerang sekaligus mencuri liontin tersebut. Tapi terdengar bunyi dari arah sumber target. Liontinnya pecah. Tak lama kemudian, muncul bayangan hitam berbentuk kabut dari peti batu. Kabut itu mengitari seluruh ruangan dan akhirnya bersatu membentuk sosok seseorang. Hahaha, akhirnya aku terbebas. Seketika, Tri menjadi pucat dan badannya bergetar hebat. Al dan Teba mendekati kembali ke Tri sambil memegang kedua tangan Tri. Saya akan mencoba menenangkan Tri. Akulah yang telah membebaskanmu, Dao. Dao bertanya sambil menatapnya. Apakah imbalan yang kau inginkan? Aku ingin kekuatan untuk menguasai dataran ini. Baiklah, permintaanmu kukabulkan, jawab Dao. Dao lalu merapalkan sebuah mantra hingga muncul bola api di tangannya dan memberikannya kepada Paman Al. Di saat itu, pandangan Nade ditutup oleh tangan Tri. Dengan wajah gembira, Paman Al menerima bola api itu.
Tapi baru saja menyentuhnya, badannya langsung terbakar hebat. Paman Al meninggal seketika. Mereka hanya bisa tertegun melihat kejadian mengerikan itu. Itulah imbal untuk pengkhianat, ucap Dao dengan nada tenang dan dingin. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Dao melihat ke arah mereka. Mereka pun jadi ketakutan. Dao lalu berucap sambil menunjuk ke arah mereka. Sampai kapan kalian mau berdiam diri? Tamu harus disambut dengan baik. Ketakutan mereka pun makin menjadi. Mereka beranjak bangun dan mulai mendekat. Di sana, mereka merasakan agak tenang. Karena para pengikut Dao tidak ada seorang pun. Mereka pergi begitu saja. Berarti keadaan adalah 1 lawan 4. Untuk memanfaatkan kondisi ini, mereka pun langsung melancarkan serangan ke Dao. Tri merapalkan berbagai mantra serangan, sedangkan Nade menyembuhkan berbagai luka. Namun itu semua hanya ditangkis dengan mudahnya oleh Dao. Dao hanya merasakan terganggu. Untuk segera menikmati kebebasannya, Dao mulai dengan melemparkan batu sihir ke Nade yang menyebabkannya pingsan seketika. Tri memahami kondisi tak memungkinkan ini, mulai merapalkan mantra lorong waktu. Mengetahui Tri akan melarikan diri, Dao merapalkan mantra api dan melepaskannya ke Al dan Teba. Hal itu membuat keduanya terluka parah dan terbaring tak berdaya. Dao lalu merapalkan kembali suatu mantra yang memunculkan bola api merah pekat. Dalam lirikan mata, Tri paham itu adalah mantra pemusnah. Tapi Tri tetap melanjutkan rapalannya karena tidak akan bisa menghindar. Gerbang lorong waktu hanya muat 1 orang. Dalam keadaan putus asa, tiba-tiba Teba bangkit dan berlari sekuat tenaga menerjang Dao. Dao begitu marah karena telah digagalkan dan memukul pingsan Teba. Dao lalu melanjutkan merapalkan mantranya. Gerbang lorong waktu baru muat untuk 2 orang. Mengetahui Teba ada di kejauhan, Tri sadar kalau Teba tidak akan terselamatkan. Dalam kepanikan itu, Tri melihat bola api Dao ternyata sudah besar dan siap dilepaskan. Dengan berat hati, Tri lantas menyelesaikan mantra dan menggunakannya ke Al dan Nade. Dengan senyum dan air mata pelinang, Tri pasrah, siap menerima serangan Dao. Al terbangun dalam posisi telungkup di hamparan tanah terbuka. Panas matahari
sangat menyengat. Saat mencoba bangun, Al merasakan perih luka bakar di badannya. Al lantas membangunkan adik dan berteduh di salah satu pohon. Nadi kemudian menyembuhkan luka Al. Di manakah kita? Di mana Teba dan Tri? Ucap Al sambil memandang sekitar. Mencari keberadaan yang lain. Beberapa kali dipanggil, tidak ada suara balasan. Tempat itu sunyi, dan hanya terlihat beberapa pohon kecil di sekitar. Tidak ada jalan, tidak ada bangunan. Ternyata mereka berada di atas suatu bukit. Karena terlihat dataran bawah di sekelilingnya. Al lantas mengamati sekitar, melihat suatu desa kecil tak jauh dari sana. Dalam perjalanan ke desa itu, mereka bertanya ke setiap orang yang ditemui. Namun tak ada yang mengenal nama desa Delan ataupun nama kedua temannya. Lapar mulai terasa. Kemudian bertanya ke salah satu orang yang melintas dan diarahkan menuju ke suatu bangunan. Dari luar, terlihat dua daun pintu kecil setinggi pundak. Dan dalamnya terlihat gelap. Sesampainya di dalam, mereka disambut oleh seorang pelayan yang berdiri di belakang meja panjang dekat pintu masuk. Mau makan atau menginap? Banyak pelayan. 2 porsi makanan, jawab Al. Saat membayar, uang Al dilempar dan pelayan itu memukul meja dengan keras. Bayar itu pakai uang. Apa kalian mau menipu? Al lantas menjelaskan kalau itu uangnya, tapi ternyata uangnya bukan pembayaran yang sah di sana. Dalam kebingungan, Nadim menarik tangan Al dan menjauh sedikit. Lihatlah kalender di belakangnya, ucap Nadim. Ternyata kalender bulanan. Juni tahun 1200. Saud Al sambil keheranan. Al lantas bertanya ke pelayan itu. Apakah benar ini bulan Juni tahun 1200? Dan dibenarkan oleh pelayan. Ternyata mereka berada 100 tahun ke belakang. Di mana zaman Al adalah tahun 1300. Melihat keduanya terdiam, si pelayan kembali memukul meja dan bertanya, mana uangnya? Al merasa tidak punya uang, lalu bertanya, apakah boleh kalau kami bayar dengan bekerja di sini? Karena pegawaiku tidak masuk kerja, bolehlah kalian bantu? Jawab pelayan, yang ternyata pemilik tempat itu. Pekerjaan mereka adalah serabutan. Menyapu, mengepel, mencuci, membersihkan kamar penginapan, dan lainnya. Akhirnya mereka bisa makan dan memiliki tempat tinggal yang dibayar dengan bekerja serabutan. Dalam perbincangan kecil, Al menggerutu dan menyalakan Tri dalam menggunakan mantra lorong waktu yang menyebabkan mereka berada di zaman yang terlampau jauh. Apakah mereka mampu bertahan di zaman yang asing ini? Akankah harapan memperkuat mereka? Atau justru membuat mereka putus asa?
Apakah kamu dapat menebak kelanjutan ceritanya? Tulis di kolom komentar. Nantikan episode berikutnya hanya di Kokoyan. Dukung dengan suka video ini, subscribe untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.